Sahabat YKB yang dikasih Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Senin 1 September 2025 ditulis oleh Pendeta Esi Esen dari GKI Halimun Jakarta dengan judul Supaya Aku Belajar Ketetapanmu, yang dilandaskan pada Mazmur 119 ayat 65-72. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 119 ayat 71. Sebelum membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, mengawali hari yang baru ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Bapa kiranya bimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 119 ayat 71. Dengarkanlah firman Tuhan. Memang baik bagiku bahwa aku direndahkan supaya aku mempelajari ketetapan-ketetapan-Mu. Sahabat, ketika kita mengamati seekor kupu-kupu yang terbang dengan indah, mungkin kita lupakan proses metamorfosis yang telah dilaluinya. Ulat yang pada awalnya merayap di tanah harus melewati fase kepompong yang gelap dan sempit. Di dalam kepompong, ulat mengalami transformasi luar biasa hingga akhirnya keluar sebagai kupu-kupu yang cantik. Fase kepompong yang tampak seperti penderitaan justru menjadi jalan bagi ulat untuk mencapai keindahan dan kebebasan. Sama seperti ulat yang mengalami transformasi di dalam kepompong, kita pun kerap kali dibentuk melalui kepompong penderitaan dalam hidup ini. Kepompong itu bisa berupa sakit penyakit, kehilangan orang yang dikasihi, kegagalan, dan berbagai masalah lainnya. Namun Mazmur 119 ayat 71 menghibur kita dengan berkata, memang baik bagiku bahwa aku direndahkan supaya aku mempelajari ketetapan-ketetapan-Mu. Allah dalam hikmat dan kasih-Nya memakai penderitaan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Ia membentuk karakter kita dan menumbuhkan iman kita. Karena itu, janganlah takut atau putus asa ketika menghadapi kepompong penderitaan. Sahabat, ingatlah bahwa Allah sedang bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Berserahlah kepadanya, percayalah pada rencananya yang sempurna, dan biarkanlah proses pembentukan itu menyempurnakan iman kita. Kelak kita akan keluar dari kepompong sebagai pribadi yang baru, lebih kuat, dan semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam berbagai apa yang kami sebut dengan pergumulan ataupun pergulatan hidup, justru disitulah letak berkat juga akan kami terima. Karena kami sesungguhnya sedang diproses untuk naik kelas dalam hidup ini. Namun dalam proses itu tidak jarang kami perlu untuk belajar melepaskan ego. Karena itu ya Bapa, dalam proses pergulatan itu kami semua anak-anak-Mu menyerahkan diri kami, hati kami untuk boleh diproses oleh Tuhan. Dan kiranya dalam proses pembentukan itu kami boleh makin naik level kelas dalam hidup. Kami boleh makin hari makin serupa dengan Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan jika ada di antara sahabat YKB TV yang ingin didoakan, sila menyampaikan pokok doa saudara ke nomor 0812 81889191. Tuhan memberkati kita.